Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang SKB Bahasa Indonesia. Bisa digunakan untuk SKB guru kelas maupun guru mapel Bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama. Bacalah kutipan cerita berikut. Saat terbangun kami kaget setengah mati karena barang-barang kami raib dari tempatnya. Kami kemalingan, 2 laptop, 2 handphone, 1 modem, dan tasku hilang. Seseorang telah mencurinya. Makna simbol kaget setengah mati dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Merasa sangat terkejut, B. Merasa sangat senang, C. Sangat sedih sekali, D. Merasa sangat terharu, atau E. Merasa sangat kecewa. Di sini kan kemalingan, ada banyak barang yang hilang. Akhirnya kan dia merasa kaget setengah mati. Artinya karena ini adalah arti dari kaget setengah mati di sini adalah merasa sangat terkejut. Cukup mudah, ini pilihan jawaban yang A. Selanjutnya di soal nomor 2 ya. Kejadian ini adalah peringatan untuk kami. Sejak itu saya dan Doni harus lebih waspada. Aku telah memasang gembok di pintu belakang dan kamarku selalu dikunci meski kami hanya keluar sebentar. Kutipan teks tersebut merupakan alur bagian A. Pengenalan, B. Perumitan, C. Peleraian, D. Penyelesaian, atau E. Pendahuluan. Kalau kita perhatikan di sini, pada kutipan tersebut dijelaskan kesimpulan dari teks yang ditandai dengan kejadian ini adalah peringatan untuk kami. Nah, artinya berarti di sini adalah alur bagian penyelesaian. Pilihan jawaban yang D. Selanjutnya di soal nomor 3, perhatikan data resensi berikut dengan seksama. Kalimat yang pertama, cuaca buruk mengakibatkan banjir besar yang melumpuhkan sebagian kota Jakarta. Senin hingga Selasa 9-10 bulan 3. Kalimat yang kedua, pemerintah DKI menyiapkan perahu karet di setiap wilayah untuk mengevakuasi seluruh warga Jakarta. 3. Cuaca buruk ini diperkirakan masih akan bertahan hingga beberapa hari mendatang. 4. Menghadapi semua ini, warga ibu kota pun mengatur berbagai siasat agar mereka tidak terganggu. Perbaikan paragraf tersebut supaya padu adalah dengan menghilangkan kalimat nomor A, 4, B, 3, C, 2, D, 1, atau E, 2, dan 3. Ada 4 kalimat di sini dalam satu paragraf. Ini ada yang tidak padu. Yang menjadikan kalimat ini tidak padu adalah faktor adanya kalimat yang kedua. Karena tidak sesuai dengan kalimat sebelumnya maupun sesudahnya. Di kalimat yang pertama membicarakan cuaca yang buruk. Di kalimat ketiga ditekankan lagi tentang cuaca yang buruk itu. Di kalimat kedua langsung membahas tentang solusi untuk evakuasi warga. Jadi yang tidak sesuai di sini, yang perlu dihilangkan agar kalimat ini menjadi paragraf ini menjadi paragraf yang padu adalah kalimat yang kedua. Pemerintah DKI menyiapkan perahu karet di setiap wilayah untuk mengevakuasi seluruh warga Jakarta. Selanjutnya di soal nomor 4, bacalah teks berikut. Biasanya daun sirsak diolah menjadi obat herbal dengan cara merebusnya. Air rebusan daun sirsak ini bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, misalnya kanker, hipertensi, asam urat, diabetes, dan sejenisnya. Istilah yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Petikan, B. Khasiat, C. Olahan, D. Efek, atau E. Akibat. Di kalimat yang pertama, berbunyi biasanya daun sirsak diolah menjadi obat herbal dengan cara merebusnya. Selanjutnya, untuk mengawali kalimat ini adalah menggunakan kata khasiat. Karena di sini sudah di kalimat yang pertama adalah daun sirsak yang diolah menjadi obat. Maka khasiatnya apa daun sirsak yang diolah menjadi obat dengan cara merebusnya ini? Jadi khasiat air rebusan daun sirsak ini bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Selanjutnya di soal nomor 5. Demam berdarah dengue, DBD adalah penyakit mematikan yang oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes. Kalimat bentukan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah
Yang paling bagus di sini DBD adalah penyakit mematikan yang penyebabkan, sebabnya, menyebabkan, disebabkan, sebabkan. Kemudian yang oleh virus, berarti ini yang benar. Kalimat bentukan yang benar berarti disebabkan. DBD adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dengue. Seperti itu. Jawabannya pilihan jawaban yang D ya. Oke, lanjut di soal berikutnya nomor 6 ya. Siswa kelas 9 diberi motivasi menjelang pelaksanaan ujian. Makna kata motivasi pada kalimat tersebut adalah jelas di sini motivasi, arahan, dorongan, ceramah, persiapan. Makna dari motivasi di sini sebelum anak-anak ujian kita berikan motivasi. Nah, motivasi di sini adalah dorongan semangat ya. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut di soal berikutnya nomor 7. Untuk di soal nomor 7, Kementerian Perhubungan menyatakan Bandara Jember Bandara Banyuwangi di Jawa Timur masih ditutup. Penggunaan kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah dan atau lalu tetapi. Ini mudah ya. Menyatakan Bandara Jember dan Bandara Banyuwangi. Jadi di sini kata hubung yang tepat adalah dan. Kalau atau perhatikan. Kementerian Perhubungan menyatakan Bandara Jember atau Bandara Banyuwangi di Jawa Timur masih ditutup. Jadi lebih cocok tepat dengan pilihan dan ya, kata hubung dan. Nomor 8, perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin. 2. Perpustakaan sekolah kami amat sangat nyaman. 3. Semua siswa wajib mengikuti upacara bendera. 4. Bekerja sendiri melatih kemandirian siswa. Kalimat yang tidak efektif ditandai dengan nomor 1, 2, 3, 4 ya. Yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak efektif. Kalimat efektif sendiri di sini mempunyai beberapa ciri. Di antaranya kalimatnya jelas. Kalau kalimat efektif, kalimatnya jelas. Yang kedua tidak berbelit-belit. Kemudian yang ketiga tidak ambigu, artinya tidak menimbulkan makna ganda. Kalau kita perhatikan dari keempat kalimat di sini, kita fokus di kalimat yang kedua. Perpustakaan sekolah kami amat sangat nyaman. Nyaman ya. Ada kata amat, kemudian ada kata lagi sangat. Jadi ini adalah ambigu ya, artinya berbelit-belit, amat sangat nyaman. Jadi yang tidak efektif di sini adalah pilihan jawaban yang B dari posisi amat sangatnya gini. Oke, selanjutnya di soal nomor 9. Saat liburan menjelang lebaran, jalan sangat macet sekali. Alasan penggunaan kata yang tepat dalam kalimat tersebut adalah A. Kata tidak baku, B. Pemborosan kata, C. Penggunaan kata khusus, D. Penggunaan bahasa sehari-hari. Di sini kalau kita perhatikan di kalimat ini, saat liburan menjelang lebaran, jalan sangat macet sekali. Kita fokus di 3 kata, sangat macet sekali. Jadi sudah ada kata sangat, kemudian di akhir macetnya ada kata-kata sekali. Berarti di sini adalah pemborosan kata. Ini bisa saja langsung saat liburan menjelang lebaran jalan sangat macet. Boleh gitu tanpa sekali. Atau tanpa sangat. Saat liburan menjelang lebaran jalan macet sekali. Di sini dua-duanya muncul sangat dan sekali. Jadi ini termasuk pemborosan kata. Pilihan jawaban yang B. Oke, selanjutnya di soal nomor 10. Arman ingin menjadi seorang jenderal seperti ayahnya. Alasan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut adalah A. Nama khas geografi yang mengiringi jabatan, B. Nama jabatan yang tidak diikuti nama orang, C. Nama pejabat yang ditulis sebagai kata kedua, D. Nama jabatan yang dapat menaikkan status sosial. Kalau kita perhatikan alasan kesalahan di sini. Di sini kalimat ini Arman ingin menjadi seorang jenderal seperti ayahnya. Di sini yang salah adalah di kata-kata jenderal. Jika kata jenderal diikuti dengan nama orang, maka jenderal di sini hurufnya J-nya kapital. Tapi jika jenderal di sini tanpa ada nama, maka penulisan huruf jenderal
memakai huruf kecil semua tanpa ada huruf kapitalnya. Jadi nama jabatan yang tidak diikuti oleh nama orang maka tidak kapital. Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Alasan kesalahan penggunaan huruf kapital tersebut adalah nama jabatan yang tidak diikuti nama orang, sehingga J-nya harus ditulis dengan huruf kecil tanpa huruf kapital. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Ya, demikian latihan sederhana ya untuk mapel bahasa Indonesia. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Kunjungi juga klub berbagi dan jago trik. Kemudian di klub matematika di sini silakan dicari di playlist kami. Ada SKB CPNS, ada SKB yang khusus guru atau pendidik. Itu semua banyak yang kita sudah upload. Misalnya teman-teman mau cari di situ sudah ada ya. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.